Yo, sabrosis, Dewa di sini. Pernah nggak sih lo ngerasa bingung, sakit hati, atau bertanya-tanya pas tahu pasangan lo itu suka nonton film porno? Rasanya campur aduk kan? Sebelum lo ngambil tindakan gegabah, penting banget buat ngerti apa yang sebenarnya terjadi. Ini bukan sekedar kebiasaan jelek, tapi bisa jadi lebih dalam dari itu. Oke, kita lurusin dulu ya. Nggak semua yang nonton gituan itu kecanduan. Bedanya ada di 3 hal. Kontrol, kompulsivitas, sama konsekuensi negatif. Kalau cuma sesekali karena iseng, terus bisa stop kapan aja dan ngeganggu hidup lo, itu namanya kebiasaan. Tapi kalau udah beda cerita, nah itu yang perlu kita waspadai. Ciri pertama kecanduan tuh, kehilangan kontrol. Niatnya cuma nonton mentar. Tahu udah berjam-jam. Terus ada rasa kompulsif, kayak burongan kuat yang susah banget ditahan buat nonton. Padahal tahu itu salah atau bakal bikin masalah. Rasanya kayak ada yang narik-narik terus buat buka situ-situ. Selanjutnya ada eskalasi. Butuh tontonan yang lebih ekstrim atau lebih lama buat dapat rasa puas yang sama. Terus mulai deh sembunyi-sembunyi, bohong, hapus di story browser karena malu dan ngerasa bersalah. Puncaknya, aktivitas ini mulai ngerusak hubungan, kerjaan, dan kesehatan mental. Tapi tetap aja nggak bisa berhenti. Nah, ini bagian sainsnya, tapi gue bikin simpel. Otak kita tuh punya yang namanya dopamin, hormon senang. Pas nonton porno, otak ngelepasin dopamin ini kenceng banget, instan. Akhirnya, otak jadi mikir, oh ini toh cara gampang buat happy. Jadilah dia nagih terus. Kalau makan micin, pengen nambah lagi, dan lagi. Masalahnya, kalau keseringan, otak jadi kebal. Sirkuit senang di otak jadi kurang sensitif. Ini namanya desensitisasi. Akibatnya, butuh dosis yang lebih tinggi buat puas. Parahnya lagi, aktivitas sehat lain kayak olahraga, hobi, bahkan keintiman beneran sama lo, jadi terasa hambar dan kurang nendang. Sekarang kita bahas dampaknya ke hubungan. Yang paling rusak itu seringnya bukan soal nontonnya, tapi bohongnya. Kerahasiaan itu blow, sis. Pas lo nemuin pasangan lo bohong atau nyembunyiin sesuatu, fondasi kepercayaan di hubungan kalian itu langsung retak. Susah banget buat benerinnya lagi. Porno itu nawarin keintiman palsu. Gak perlu ngobrol, gak perlu buka diri, gak perlu koneksi emosional. Akhirnya, pasangan mungkin lebih milih kepuasan instan dari layar daripada keintiman nyata sama lo. Lo ngerasa ada jarak, ngerasa dia jauh secara emosional. Nah, ini bisa jadi salah satu penyebabnya. Keintiman seksual juga kena imbas. Porno itu kan isinya adegan rekayasa. Akhirnya, ini bisa bikin ekspektasi yang gak realistis soal penampilan tubuh, gairah, sampai performa seksual lo. Pasangan jadi ngebandingin kenyataan sama fantasi di layar. Dan itu bener-bener gak adil buat lo. Bahkan ada yang namanya PID atau disfungsi ereksi akibat porno. Ini serius. Beberapa cowok bisa jadi susah bangun atau mempertahankan ereksi sama pasangan beneran. Kenapa? Karena otak mereka udah kebiasa dan cuma bisa terangsang sama stimulus visual yang super intens dari layar. Dan ini dampak buat lo sebagai pasangannya. Wajar banget kalau lo jadi merasa gak cukup. Lo mulai bandingin diri lo sama aktor di film itu. Ngerasa gak menarik, gak diinginkan, atau gak bisa muasin pasangan. Gue mau bilang, itu bukan salah lo. Perasaan itu valid, tapi penyebabnya bukan di lo.
lo juga bisa ngerasa dikhianati. Walaupun bukan selingkuh fisik, pelarian emosional dia ke dunia porno itu rasanya kayak pengkhianatan. Stres dari masalah ini bisa memicu rasa cemas, kesepian, bahkan depresi. Makanya penting banget buat ngerti semua ini, biar lo bisa siap buat langkah selanjutnya. Oke, sekarang bagian paling berat ngomongin ini ke pasangan. Jangan impulsif pas lagi marah ya, siapin dulu. Pilih waktu yang pas kalian tenang, gak capek, dan punya privasi. Tempatnya juga cari yang netral, kayak di ruang tamu. Hindari kamar tidur, jangan jadikan area istirahat jadi area konflik. Ini teknik paling ampuh buat ngobrolin hal sensitif. Jangan pernah mulai dengan kalimat "kamu tuh ya", itu bakal bikin dia langsung defensif. Ganti pakai "aku statement". Fokus ke perasaan lo. Rumusnya gampang. Aku ngerasa emosi lo ketika perilaku spesifik dia karena dampaknya ke lo. Aku butuh kebutuhan lo. Contohnya gini, jangan bilang "kamu egois, kecanduan porno". Ganti jadi, "sayang, aku mau jujur. Aku ngerasa sedih dan gak percaya diri pas tahu kamu nonton porno diem-diem. Karena itu bikin aku ngerasa gak cukup baik buat kamu. Aku butuh kita bisa ngobrolin ini biar kita deket lagi." Beda banget kan rasanya? Ingat, tujuan lu bukan debat soal porno itu baik atau buruk secara moral. Gak akan ada habisnya. Fokus aja sama dampaknya yang nyata ke hubungan kalian. Jelasin gimana perilakunya bikin lo ngerasa jauh, gak percaya, atau gimana itu ngaruh ke kegintiman kalian. Itu fakta perasaan lo, dan itu gak bisa didebat. Setelah lu ngomong, kasih dia kesempatan buat ngerespon. Dengerin, jangan potong omongannya. Mungkin dia bakal defensif, nyangkal, atau malu. Coba deh ngertiin apa di balik reaksinya. Lu bisa tanya, "Bisa bantu aku ngerti nggak apa yang kamu dapetin dari nonton itu?" Ini bisa buka pintu pemahaman baru. Selanjutnya, bikin batasan atau boundaries. Ini bukan hukuman, tapi aturan buat ngelindungin kesehatan mental lo. Contohnya, "aku nggak nyaman kalau ada pornografi di rumah ini. Ini batasan buat aku biar ngerasa aman." Atau, "untuk balikin kepercayaan, aku butuh kamu mau pasang software filter di HP-mu." Harus jelas dan tegas. Oke, setelah ngobrol, pemulihan dimulai. Ini harus datang dari pasangan lo. Dia harus ngakuin ada masalah dan ambil tanggung jawab. Lo gak bisa maksa dia berubah. Dia harus jujur soal separah apa masalahnya, tanpa ada yang ditutup-tutupin lagi. Ini langkah pertama yang paling penting buat dia. Langkah konkret buat dia adalah ngenalin pemicunya. Apa yang bikin dia pengen nonton? Stres, bosen, sepi. Kalau udah tahu, dia bisa bikin rintangan. Misalnya, pasang software pemblokir, taruh komputer di ruang keluarga, atau sepengkat ngebawa HP ke kamar tidur. Bikin aksesnya jadi susah. Nah, peran lo sekarang adalah jadi pendukung, bukan polisi. Jangan monitor tiap gerakannya. Itu bakal bikin lo capek dan benci. Kasih semangat buat setiap kemajuan kecil dia. Bilang, "aku bangga sama usaha kamu." Fokus lo adalah ngedukung, bukan ngontrol. Ini beda tipis, tapi penting banget.
Dan yang paling penting, fokus sama pemulihan diri lo sendiri. Lo juga terluka di sini. Cari dukungan buat diri lo. Ngobrol sama teman dekat, keluarga, atau bahkan terapis. Memproses rasa sakit dan pengkhianatan yang lo rasain itu sama pentingnya dengan pemulihan pasangan lo. Satu hal lagi, siapin mental ya. Kambuh atau relapse itu mungkin terjadi. Ini bagian yang umum dari proses pemulihan kecanduan. Jangan lihat itu sebagai kegagalan total. Anggap aja itu kesempatan buat belajar apa pemicunya kali ini dan gimana cara mencegahnya di masa depan. Perjalanannya tuh maraton, bukan sprint. Terakhir, kapan harus cari bantuan profesional? Kalau perilaku nggak berubah meskipun udah diobrolin, kebohongan terus lanjut, atau masalah ini udah parah banget dampaknya ke kesehatan mental kalian berdua, jangan ragu, terapis atau konselor bisa jadi penengah dan pemandu yang netral buat kalian.